Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas rangkuman materi hak dan kewajiban. Tema 4, kelas 3. Sebelum kita bahas materi hari ini, sebaiknya adik-adik tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, sehingga adik-adik bisa mengetahui video pembelajaran terbaru dari Kak Dian. Yuk kita belajar bersama-sama. Subtema 1, hak dan kewajiban di rumah. Rangkuman materi subtema 1. Pada subtema 1, kita belajar tentang pengertian hak dan kewajiban. Siapa masih ingat hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita penuhi, lakukan, atau kita tunaikan, atau kita laksanakan. Nah, apa saja hak anak di rumah? Hak anak di rumah antara lain yaitu yang pertama, mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang terakhir, mendapatkan pendidikan. Serta hak untuk diajak berkomunikasi pada saat sedang berkumpul bersama-sama. Nah, adik-adik, selain kita mempunyai hak di rumah, kita juga mempunyai kewajiban di dalam rumah, ya, di dalam keluarga kita. Apa saja kewajiban adik-adik di rumah? Yang pertama, adik-adik harus bersikap hormat, sopan kepada orang tua. Jadi, adik-adik tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membentak, apalagi mengucapkan kata-kata yang kotor kepada orang tua, ya. Itu termasuk dosa. Yang kedua, menunaikan nasihat dan perintah orang tua. Jadi, jika orang tua kita memberikan kita nasihat atau memberikan perintah, ya, misalkan menyuruh adik-adik untuk segera sholat, untuk melaksanakan sholat tepat waktu, maka adik-adik harus segera melaksanakan. Begitu juga jika orang tua membutuhkan bantuan yang lain, adik-adik juga harus segera melaksanakan. Misalkan adik-adik diperintah untuk menyapu atau mengepel, mencuci piring, maka adik-adik juga harus melaksanakan hal tersebut. Berikutnya, kewajiban adik-adik di rumah adalah tidak berkata kasar dan dapat menyakiti hati orang tua. Seperti yang Kak Dian tadi jelaskan, kita tidak boleh berkata kasar, apalagi menyakiti hati orang tua, ya. Bahkan ketika kita berkata cih, ah kepada orang tua, itu terhitung dosa, ya. Untuk itu kita harus berusaha berbicara yang halus, yang sopan kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, kewajiban kita adalah menyayangi sesama anggota keluarga. Di rumah tentunya adik-adik punya kakak, punya adik, punya nenek, ya, punya kakek. Nah, kita harus menyayangi sesama anggota keluarga, menyayangi mereka, ya. Menyayangi kakak, menyayangi adik, ya. Jika kita punya mainan, maka kita bermain bersama. Jika kita punya makanan, maka makanannya kita bagi kepada kakak atau adik, ya, kepada anggota keluarga yang lain. Nah, selanjutnya kewajiban yang lain adalah mengerjakan tugas sebagai seorang pelajar.
Nah, adik-adik, selain adik-adik di rumah itu sebagai seorang anak, adik-adik juga sebagai seorang pelajar ya. Nah, tentu saja adik-adik harus mengerjakan tugas sebagai seorang pelajar. Apa itu tugasnya seorang pelajar? Seorang pelajar itu mempunyai tugas belajar ya. Jadi di rumah adik-adik juga harus belajar, mengulang kembali pelajaran yang sudah diberikan oleh guru yang ada di sekolah, mengerjakan PR, berlatih soal, menghafal Al-Quran, mengulang hafalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kewajiban yang lain yaitu membantu orang tua sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi kita punya kewajiban membantu orang tua kita. Namun tentu saja sesuai dengan kemampuan adik-adik. Kalau adik-adik sudah bisa mencuci piring, maka silakan adik-adik membantu ibu atau umi di rumah mencuci piring yang kotor. Jika adik-adik sudah bisa mencuci baju, maka silakan adik-adik juga boleh membantu umi atau ibu mencuci baju. Bagaimana jika belum bisa? Adik-adik bisa membantu hal yang lain yang ringan, seperti menyapu atau mengelap kaca ya. Yang terakhir yaitu selalu mendoakan kedua orang tua baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak adalah mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua ya. Nah, adik-adik sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Coba kita baca bersama-sama ya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, doa ini jangan lupa untuk selalu adik-adik panjatkan, untuk selalu adik-adik ucapkan ketika sesudah sholat fardu ya. Supaya apa? Supaya kedua orang tua kita yang telah berbuat kebaikan begitu banyak sejak kita lahir sampai saat ini mendapatkan kebaikan dari Allah ya, senantiasa dilindungi, diberikan kesehatan yang baik dan sebagainya. Nah, adik-adik, pada subtema 1 kita juga belajar tentang kalimat saran. Siapa masih ingat kalimat saran itu apa? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, anjuran, atau usulan yang dikemukakan kepada orang lain. Nah, untuk apa? Untuk dipertimbangkan apakah hendak dilaksanakan atau tidak. Ya, misalkan adik-adik melihat temannya seharian penuh bermain ya, padahal adik-adik tahu tadi di sekolah ibu guru atau bapak guru memberikan tugas. Nah, tentu saja sebagai teman yang baik, kita memberikan saran kepada dia supaya belajar ya, supaya mengerjakan tugas terlebih dahulu baru bermain. Sehingga tugas yang diberikan oleh guru kita tidak terbengkelai. Nah, jika saran kita dilaksanakan, alhamdulillah. Tapi bagaimana jika saran kita tidak diterima atau tidak dilaksanakan? Tidak mengapa. Yang penting kita sudah berusaha. Berusaha mengingatkan ya, karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mengajak pada kebaikan ya, memberikan peringatan kepada orang lain untuk senantiasa berbuat kebaikan. Adik-adik, pelajaran matematika pada tema 4 subtema 1 adalah
Satu suku yang belum diketahui dapat kita cari dengan cara mengurangi hasil jumlah dengan suku-suku yang telah diketahui. Berikut ini rumus yang harus kalian hafalkan dan kalian pahami, bahwa A ditambah B sama dengan C. Dari rumus tersebut, maka jika kita mencari A, caranya adalah dengan C dikurangi B. Dan apabila kita mencari B, caranya adalah dengan C dikurangi A. Perhatikan contoh berikut ini dengan seksama. A ditambah 2 sama dengan 5. A sama dengan titik-titik. Kita ingat kembali rumus tadi, bahwa A ditambah B sama dengan C. Adik-adik, yang ditanyakan adalah A. Yang B adalah bilangan 2. Sedangkan yang C adalah bilangan 5. Mari kita cari nilai A. Untuk mencari A, maka caranya adalah C dikurangi B. C di sini adalah 5. B di sini adalah 2. Maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ketemu hasilnya bahwa A sama dengan 3. Coba kita buktikan, apa benar A sama dengan 3? Kita masukkan. A ditambah B sama dengan C. A adalah 3. Ditambah B. B-nya 2. 3 ditambah 2 hasilnya berapa? Ya, ternyata hasilnya 5. Sama ya, berarti benar. Nilai A adalah 3. Sekarang contoh yang kedua. 6 ditambah B sama dengan 10. B sama dengan titik-titik. Kita ingat kembali rumusnya, bahwa A ditambah B sama dengan C. Untuk mencari B, maka caranya adalah C ini adalah hasil penjumlahannya ya. C dikurangi A. C di sini adalah angka 10. Sedangkan A di sini adalah angka 6. Maka 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Ketemu hasilnya bahwa nilai B adalah 4. Mudah sekali bukan? Subtema 2, hak dan kewajiban di sekolah. Adik-adik, pada subtema 2 yang akan kita pelajari adalah tentang hak dan kewajiban siswa. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kewajiban siswa di sekolah. Berikut ini beberapa contoh kewajiban siswa di sekolah. Di antaranya, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru di sekolah. Jadi, adik-adik punya kewajiban ketika ibu guru atau bapak guru sedang menerangkan di kelas ya, adik-adik harus memperhatikan dengan seksama, tidak boleh bermain sendiri ya. Begitu juga ketika adik-adik sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, baik itu dengan Zoom maupun dengan voice note di grup kelas atau dengan menyimak video pembelajaran di YouTube. Adik-adik juga
diharapkan memperhatikan penjelasan dengan seksama ya, karena hal ini akan bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Jika adik-adik memperhatikan dengan seksama, tentunya adik-adik akan lebih memahami pelajaran yang sedang adik-adik pelajari. Nah, kemudian kewajiban siswa di sekolah selanjutnya adalah mematuhi tata tertib sekolah. Ya, setiap sekolah pastinya mempunyai tata tertib. Misalkan tentang seragam sekolah ya, ada jadwal khusus untuk pemakaian seragam sekolah ya. Hari Senin harus memakai merah putih, sampai hari Kamis, kemudian hari Jumat Sabtu menggunakan pramuka, kemudian harus menggunakan sepatu hitam misalkan ya, kaos kaki putih dan sebagainya. Kemudian masuk sekolah harus sebelum jam 7, tidak boleh telat dan sebagainya ya. Nah, semua tata tertib tersebut harus berusaha kita patuhi. Kemudian, kewajiban yang lain adalah menghormati dan bersikap santun terhadap guru ya. Adik-adik, jika di rumah orang tua kalian adalah ayah dan ibu ya, abi dan umi. Nah, jika di sekolah yang menjadi ayah dan ibu kalian ya, sebagai pengganti orang tua di sekolah adalah bapak dan ibu guru ya. Jadi sesungguhnya bapak dan ibu guru yang ada di sekolah itu adalah orang tua kalian ketika kalian berada di sekolah. Sehingga sebagaimana kalian menghormati ayah dan ibu di rumah, kalian juga harus menghormati bapak dan ibu guru di sekolah. Harus berkata sopan ya, melembutkan suara, tidak boleh berkata kasar ya, dan bersikap santun. Nah, selain kewajiban siswa di sekolah, siswa juga mempunyai hak di sekolah. Nah, apa saja hak-hak siswa di sekolah? Salah satu contoh hak siswa di sekolah adalah yang pertama, mendapatkan pelajaran yang baik ya. Jadi adik-adik berhak memperoleh pembelajaran dari guru-guru kalian ya. Kemudian adik-adik juga mempunyai hak menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Sebagai contoh, misalkan di sekolah mempunyai perpustakaan, maka adik-adik berhak membaca buku yang ada di perpustakaan dan mendapatkan informasi dari perpustakaan ya. Kemudian hak yang lainnya yaitu mendapatkan lingkungan yang sehat. Jadi adik-adik berhak mendapatkan hak belajar dengan nyaman ya jika lingkungan di sekolah bersih. Sehingga kebersihan di lingkungan sekolah itu harus tetap kita jaga. Dan kebersihan di lingkungan sekolah tidak semata-mata tanggung jawab tukang kebun, tetapi tanggung jawab semua warga sekolah ya. Jadi semua warga sekolah harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada gambar dekoratif meliputi bidang dan warna. Untuk bidang ini ada bermacam-macam, seperti segi empat, lingkaran, segitiga, trapesium, layang-layang, segi lima, dan sebagainya. Dan untuk warna ini juga bermacam-macam. Ada warna primer, serta ada juga warna sekunder. Adik-adik masih ingat warna primer itu apa saja? Nah, coba kalian buka kembali buku catatan kalian ya. Selain belajar tentang gambar dekoratif, pada subtema 2 kita juga belajar tentang makanan sehat. Nah, apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh.
baik itu protein, mineral, vitamin, karbohidrat, dan lain sebagainya. Nah, makanan yang sehat ini biasanya terdapat unsur 4 sehat 5 sempurna. Siapa tahu 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari apa saja? Makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan dilengkapi dengan susu. Jika tubuh kita ingin sehat, maka kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bersih. Selain itu, karena kita sebagai umat Muslim, kita juga harus mempertimbangkan kehalalan dari bahan makanan yang kita makan. Kita tidak boleh makan makanan yang haram. Contohnya, daging babi atau minum minuman yang haram. Contohnya, minum minuman yang mengandung alkohol. Subtema 3, hak dan kewajiban dalam bertetangga. Adik-adik, pada subtema 3 kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Adik-adik, salah satu kewajiban kita sebagai tetangga baru adalah memperkenalkan diri kepada para tetangga di sekitar tempat tinggal. Nah, setiap orang memiliki hak untuk dikenal dan berhubungan baik dengan tetangga. Mengenai hak dan kewajiban dalam bertetangga, untuk lebih lengkapnya bisa adik-adik simak pada video pembelajaran yang linknya Kak Dian selipkan di atas video ini. Berikutnya, pada subtema 3 kita juga akan belajar tentang karya dekoratif. Karya dekoratif merupakan gambar yang dibuat dengan tujuan untuk mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Itu sebabnya karya dekoratif biasanya digunakan sebagai hiasan. Materi matematika pada subtema 3 yaitu untuk mencari bilangan dalam perkalian yang hasilnya telah diketahui. Tentukanlah satu bilangan terlebih dahulu. Kemudian, umpamakan bilangan tersebut dengan A. Rumus yang harus adik-adik hafal dan pahami adalah bahwa A dikali B sama dengan C. Maka, jika kita mencari nilai bilangan A, caranya C dibagi B. Dan jika kita mencari nilai bilangan B, caranya bilangan C dibagi bilangan A. Perhatikan contoh berikut ini. A dikali 4 sama dengan 600. Perhatikan soal tersebut. Bilangan 4 di situ adalah sebagai B. Dan 600 di situ sebagai C. Maka jika kita mencari nilai A, caranya adalah C dibagi B. Langsung saja kita bagi. 600 dibagi 4 sama dengan 150. Contoh yang lain. 6 dikali B sama dengan 24. Perhatikan soalnya. 6 di situ sebagai A dan 24 di situ sebagai C. Maka jika kita mencari nilai B, caranya adalah C dibagi A. Sehingga kita hitung 24
dibagi 6. Ketemu hasilnya 4. Mudah bukan? Subtema 4, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adik-adik, warga negara yang baik selalu menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak. Sikap-sikap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, mendapatkan hak harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Jadi, kita tidak melulu menuntut hak kita ya, tapi kita juga melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Nah, adik-adik, meskipun kita juga punya hak, orang lain juga tentunya mempunyai hak. Sehingga kita harus saling menghormati hak-hak orang lain ya. Tidak boleh melebihkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan banyak orang ketimbang kepentingan diri sendiri. Nah, warga negara yang baik selalu mengutamakan kepentingan banyak orang terlebih dahulu daripada kepentingan dirinya sendiri. Kemudian pada subtema 4 kita juga belajar lagi tentang makanan yang bergizi. Masih ingat makanan yang bergizi itu apa? Makanan yang bergizi adalah makanan yang memiliki jumlah kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang cukup dan seimbang untuk kebutuhan tubuh kita. Ya, jadi makanan yang kita makan itu tidak sembarangan ya, yang penting kenyang. Tidak seperti itu, tetapi harus kita usahakan makanan yang kita makan itu mengandung gizi yang seimbang. Ada karbohidratnya ya. Karbohidrat itu bisa adik-adik dapatkan dari nasi, gandum, ketela ya, singkong, kemudian kentang dan lain sebagainya. Kemudian juga harus mengandung protein. Protein ini bisa protein hewani maupun protein nabati. Kalau protein hewani bisa berupa daging ya, daging ikan, daging sapi dan sebagainya. Protein nabati bisa dari kacang-kacangan. Kemudian tubuh kita juga membutuhkan lemak ya. Lemak ini bisa didapatkan dari keju, susu dan sebagainya. Kemudian kita juga butuh vitamin yang cukup ya. Vitamin ini bisa adik-adik dapatkan dengan banyak mengkonsumsi atau makan buah-buahan ya. Entah itu pepaya, entah itu apel, pisang dan lain sebagainya ya. Kemudian jika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada adik-adik, adik-adik juga sebaiknya minum susu ya. Entah itu susu sapi maupun susu kambing. Nah, adik-adik, makanan yang kita makan sebaiknya juga harus higienis ya. Tidak cuma bergizi tapi juga harus higienis. Nah, apakah makanan yang higienis itu? Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan. Ya, makanan yang higienis itu berarti makanan itu bersih dan tidak ada kumannya ya. Terjaga dari kuman ya. Jadi adik-adik ketika mau membeli makanan atau adik-adik meletakkan makanan, sebaiknya letakkan di tempat yang tidak banyak lalat atau tidak memungkinkan dikerubungi lalat ya. Karena kita tahu lalat itu sukanya
di tempat-tempat yang kotor ya. Jadi dikhawatirkan kalau lalat tersebut hinggap di makanan yang hendak kita makan, meskipun makanan tersebut bergizi, maka makanan tersebut bisa tidak higienis ya, bisa jadi kotor dan ada bibit-bibit penyakitnya ya yang dibawa oleh lalat. Nah, selain itu, karena kita sebagai seorang muslim, kita juga harus memperhatikan kehalalan bahan-bahan yang kita makan ya. Tentu saja kita tidak boleh makan makanan yang diharamkan oleh agama Islam, oleh syariat kita ya, seperti makan daging babi atau minuman yang mengandung alkohol ya, itu juga tidak boleh. Makan makanan hewan yang hidup di dua alam itu juga tidak boleh ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adik-adik, di subtema 4 adik-adik juga belajar bahwasanya antara pemeluk agama yang berbeda haruslah saling menghormati. Ya, di Indonesia itu ada banyak agama yang diakui ya. Meskipun kita tahu bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, namun kita tetap harus menghormati orang lain yang berbeda agama. Kewajiban Adik-adik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.